Indonesia sebentar lagi akan menggelar balapan internasional di sirkuit Mandalika. Tapi sayangnya di tengah kemegahan sirkuit Mandalika masih ada warga yang belum menerima haknya. Jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati akan menceritakan kepada Anda. Amak bengkok gundah. Di hadapannya, sirkuit jalan raya pertama di dunia sudah berdiri megah. Warga dusun Ebunut masih belum menerima uang pembebasan lahan dari pihak pengembang. Bukan hanya Amak, saya menemukan 50 keluarga yang bernasib tak jauh beda. Tidak lebih dari 100 meter tempat saya berdiri ini dan tempat saya berada tadi dari pagar bagian luar sirkuit, masih bertahan sejumlah kepala keluarga di kawasan ini. Salah satunya adalah Amak Bengkok yang masih tetap berjuang mempertahankan tanahnya karena merasa pihak ITDC belum pernah membayar lahan yang dimilikinya. Kepada saya, Amak yang punya mengaku punya lahan 1,5 hektar tak akan mundur walau setapak. Masih dah, dekat bebengu ke di wah terbajah. Dekatnya dia dah mau ke di wah terbajah oleh nak pada gawe aja cerian kata mati ngiri ini. Yang tukar ke ngiri ini. Sida akan tetap diam di sini. Tetap wah dekat belen nak. Dekat beng dah mun di pada baja. Berarti Bapak belum dibayar sampai hari ini? Dan wah. Mau nak wah dah belen nak pernah gawe momot nak. Di hadapan rumah yang ditinggal Amak, Superbike World Championship 2021 digelar pada 19 hingga 21 November mendatang. Tak kurang dari 25.000 penonton akan menyaksikan pertandingan di sirkuit seluas 1.035 hektar lebih ini. Amak dan warga dusun Ebunut tentu tak akan elok jika hanya menjadi tamu di rumah sendiri. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kini kita sudah bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah. Selamat sore Pak Zul. Selamat sore Mbak. Pak Zul, ini kan banyak sekali ya Pak ya ke depan akan digelar internasional ya, gelaran internasional di sirkuit Mandalika. Salah satunya adalah World Superbike yang kurang dari 1 bulan lagi akan digelar. Nah, bagaimana persiapannya Pak? Jadi betul seperti yang disampaikan Mbak barusan, bahwa mulai bulan depan kita di Mandalika ini akan menjadi tuan rumah dari banyak international event. Yang pertama itu ada namanya Mini MotoGP yang akan dilakukan oleh pembalap-pembalap masa depan MotoGP yang masih junior sekarang, yang dalam bahasa penyelenggaranya disebut dengan Asian Talents Cup. Nah itu mulainya tanggal 12 sampai 14 November. Kemudian seminggu kemudian kita akan mengadakan World Superbike. Ini mungkin akan sangat menarik karena ada kemungkinan penentuan juara dunianya ditentukan oleh balapan yang ada di Mandalika ini. Kemudian kalau tidak ada arahan merintang, mudah-mudahan kita tetap taat pada protokol kesehatan. Kemudian nanti bulan Februari kita akan menjadi tuan rumah atau host dari pre-season dari MotoGP. Dan tanggal 20 Maret tahun 2022 kita akan jadi tuan rumah dari MotoGP setelah absen 25 tahun dari Indonesia. Kira-kira gitu Mbak. Lahannya sudah siap 100% Pak? Kalau lahan untuk sirkuit itu sudah siap, selesai semua. Cuma seperti yang disampaikan tadi, walaupun menurut saya agak berlebihan juga. Ada beberapa warga yang masih tinggal di dalam sirkuit. Nah setelah kami berkomunikasi, ini kan pengelola kawasan ini namanya Indonesia Tourist Destination Corporation atau ITDC yang mengelola kawasan pariwisata bukan hanya di Mandalika tapi juga di Toba, kemudian di Nusa Dua di Bali, Labuan Bajo dan lain sebagainya. Jadi sudah ada kesepakatan bahwa lahan enclave itu akan dibayarkan oleh ITDC. Tapi ini tidak sesuai dengan rencana semula karena dengan pariwisata kita betul-betul terpukul akibat pandemi ini, kemampuan finansial ITDC itu terbatas sehingga mereka tidak membayar tepat pada waktunya. Oleh karena itu kami dari Pemda mengambil inisiatif membantu ITDC
untuk memperkenalkan dengan Bank NTB Syariah. Oke. Jadi ITDC nanti akan minjam uang di Bank NTB Syariah yang akan digunakan untuk membayar masyarakat itu. Mudah-mudahan sebelum nanti bulan November World Superbike ini sudah dibayarkan. Oke, ini kan Dan kalau berpacu kalau dengan dibayar- waktu juga ya Pak, ya kurang dari 1 bulan Ya. ya. Artinya ketika misalnya mengkomunikasikan lagi dengan masyarakat, belum lagi meminjam Sudah. dana. Mhm. kita sudah komunikasikan dengan masyarakat, tapi kan namanya mau prosedur pembayaran ini kan tidak seperti bisnis to bisnis. Ya. Karena ini kan harus ada dinilai dulu berapa layaknya, kemudian prosedurnya seperti apa. Ini dalam proses dan mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ini selesai kok. Jadi artinya nanti ada kepastian sebelum benar-benar dimulai untuk gelaran internasionalnya di sirkuit Mandalika, semuanya pembebasan lahan tidak ada masalah ya Pak ya, itu jaminannya ya Pak ya? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi saya sudah sepakat sebenarnya dengan bapak-bapak yang ada di dalam, kepala-kepala keluarganya, bahwa kita akan mengganti sebagaimana yang diinginkan. Tentu mereka risau juga sebelumnya karena tidak ada kepastian dari ITDC. Nah, ITDC setelah kita ngomong dari hati ke hati, memang dari segi keuangan memang kesulitan. Oleh karena itu mudah-mudahan tawaran dari Pemda melalui Bank NTB ini bisa membantu meringankan beban dari ITDC untuk membayar kewajiban kepada hak masyarakat, dan pada saat yang sama masyarakat ditunaikan haknya untuk kemudian bisa pindah dari sirkuit itu. Jadi sebenarnya insya Allah tidak ada masalah. Oke, Pak Zul, Pak Gubernur, ini kan dengan pembangunan area sirkuit Mandalika ini kan berguna untuk memang gelaran-gelaran internasional ya, baik itu misalnya tadi ada World Superbike, ada juga Asian Talent Cup dan lain sebagainya, karena di tahun 2022 juga ada rencananya kan. Nah itu nanti ke depannya sirkuit Mandalika hanya fokus ditujukan untuk pagelaran internasional saja, atau nanti kalau misalnya tidak ada pagelaran ya udahlah dibuka saja untuk masyarakat bisa melintas? Jadi ITDC ini, BUMN kita itu kan mengelola kawasan. Menurut saya ini menarik sekali. Jadi Dorna itu kira-kira menyewa atau membeli satu klaster yang di dalamnya ada sirkuitnya. Jadi mereka akan bangun nanti komplek itu ada hotel bintang 5, bintang 6, pokoknya residen bagus-bagus lah sebagai turis area. Nah di dalamnya ada sirkuitnya, street sirkuitnya. Jadi ketika tidak ada balapan, jalan itu sebagaimana di Monaco, sebagaimana di Singapura, kembali menjadi jalan biasa saja. Tapi memang makanya di dalam sirkuit itu ada jalan luarnya itu yang akan bisa digunakan, tapi untuk inti sirkuitnya itu hanya digunakan untuk balap. Jadi menurut saya ini cara bisnis Dorna yang menarik, yang akan membuat banyak investor akan berinvestasi dalam lahan yang dikelola oleh manajemen dari Dorna. Kebetulan World Superbike, Asia Talent Cup, dan MotoGP itu all managed by Dorna. Jadi ini cara Dorna untuk membuat propertinya menurut saya menjadi sangat seksi juga. Oke, sudah ada persiapan hotelnya, kemudian juga pariwisatanya untuk juga menambah income kita ya Pak, terutama untuk warga di sana. Nah pertanyaannya untuk warga Pak, nanti kira-kira bagaimana dilibatkan, dan pertanyaan berikutnya, sudahkah harga tiket ini ludes terjual, karena harga tiket untuk World Superbike ini cukup mahal, dari ratusan ribu sampai belasan juta rupiah. Nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Gubernur, usai jeda, tetaplah bersama kami.